فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Nah, qaula mutaharrik, ucapannya ahli nahwu bahwasanya dhamir itu berharokat, yashmalul mutaharrika binafsihi, mencakup mutaharrik dengan dirinya sendiri, semuanya mutaharrik. Katai fi, itu fa-nya kelebihan satu. Gak ada yang sadar? Fa-nya itu kelebihan satu. Ngapain ada fa di situ? Jawab apa di situ? Gak ada gunanya fa satunya itu. Katai fi qaulika darabtu, seperti ta pada ucapanmu darabtu. Itu mutaharrik binafsi. Mencakup, jadi omongan dhamir berharokat itu enggak harus belakangnya itu berharokat, enggak. Yang penting ada sebagian tubuhnya atau ada sebagian dari badannya itu berharokat sudah cukup. Maka walaupun dia itu akhirnya itu sukun, itu tetap dihukumi dhamir mutaharrik. fil ilmi wal jismi wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Maka itu tetap dihukumi dhamir mutaharrik walaupun akhirnya itu sukun. Kenapa? Karena sudah dia berharokat depannya. Maka dikatakan yashmalul mutaharrika binafsihi katai fi qaulika darabtu wal mutaharrika bi ba'dihi al muttasili bil fi'li. Mencakup juga dhamir yang berharokat tapi cuma sebagian saja, enggak apa-apa. Seperti ini. Yang berharokat adalah sebagian bi ba'dihi al muttasili, dengan sebagiannya saja yang menyambung pada fi'il. Yang berharokat itu adalah nunnya yang nyambung ke fi'il, itu sudah cukup dinamai sebagai dhamir mutaharrik. Adapun ujungnya, belakangnya itu sukun, itu enggak apa-apa. Nah, li'annal harfal muttasila bil fi'li, karena bagian huruf yang bersambung dengan fi'il yaitu nunnya, minhu dari keseluruhan dhamirnya, minhu ai dari keseluruhan dhamir itu mutaharrik, sudah berharokat. Dan di sana ada khilaf panjang, apakah domirnya na-nya saja atau semuanya, ini ada khilaf panjang. Maka dikasih jawaban ringkes saja. Pokoknya yang penting ada harokatnya, sudah ada sebagiannya yang berharokat, sudah cukup dinamai sebagai domir mutaharrik walaupun ternyata sebagian. Jawab bi anal mutaharrika fi nahwan nun wahdaha. Dan ringkas jawaban ini adalah bahwasanya yang berharokat pada domir itu hanyalah nunnya saja. Dunat domiri bitamamihi, bukan semua domir keseluruhannya. Dan itu enggak apa-apa. Ini sudah masuk, kita katakan sebagai domir mutaharrik. Oh, ini cuma istilah. Istilah ya suka-suka kita. Gitu. Jadi orang lain enggak boleh komen. Kita bilang ada harokatnya satu saja sudah cukup, walaupun aslinya belakangnya itu sukun. Wandur syarha syuduri dhahab ma hasyati ubadah wa hasyat as-sajai al-qadar. Kalau mau lebih luas lagi, itu dilihat hasyahnya ubadah dan hasyahnya sajai al-qadar. Qalu fi'lul amr wa huwa mukhtalafun fihi war rajih annahu mabni. Fi'il amr diperselisihkan dan yang rajih fi'il amr adalah mabni. Kenapa? Karena mazhabnya Kufiyin fi'il amr adalah fi'il mudhari' yang kemasukan lamul amr, sehingga ya tetap mu'rab menurut mereka. Wa qalu, ucapannya musannif ala sukun ay lafdhan au takdiran. Fi'il amr mabninya adalah dengan sukun, baik sukun itu secara lafaz maupun takdiri. Fal lafdhi lahu mawdi'an, maka yang sukunnya itu lafzi memiliki dua. Ahaduma
idza kana sahihal akhir wa lam yattasil bihi syai'un. Apabila fi'il amrnya itu adalah sahihul akhir, bukan mu'tal, dan tidak bersambung dengannya apapun. Nahwu idrib ya Zaidu wantalik ya Amru, qala ta'ala wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk menegakkan salat dan bersabarlah. Karena memang memerintahkan salat ini berat. Memerintahkan salat itu, seorang ayah itu bukan hanya nyuruh nak ke masjid terus ditinggal. Salah. Naik ke masjid diawasi sampai di shaf, sampai masuk shaf. Itu namanya wa'mur bis shalah. Dan itu berat memang. Jarang yang mampu memperhatikan anaknya sampai masuk shaf, sampai takbir. Rata-rata bapak-bapak itu cuma apa? Cuma disuruh tok atau ditinggal atau bahkan dilepas. Pamitnya ke masjid, tidak tahu nanti masuk ke dalam sholat rakaat keberapa. Itu salah. Wa amur ahlaka bis sholah. Kalau cuma nyuruh sholat tok, ngapain wastabir 'alaiha? Ngapain butuh sabar? Nyuruh sholat itu gampang. Yang berat itu mantau, ngawasi, sampai masuk dalam sholat. Makanya Allah suruh sabar. Berat memang. Itu ayat ini. Wasani yang kedua, kapan fi'il amr itu mabni dengan sukun dhahir? Idza tasala bihi nunul inas, apabila bersambung dengannya dhamir hunna, dhamir antunna, nunul inas. Fi'il amr enggak ada dhamir ghaib. Seluruh fi'il amr adalah dhamirnya adalah mukhatab. Maka nunul inas adalah dhamir antunna. Nun yang untuk wanita banyak, sedangkan dalam fi'il amr ya cuma kalian, enggak ada mereka, enggak ada kita. Ya. Pada fi'il amr dhamir itu kan ada 3. Ghaib, terus mukhatab, terus mutakallim. Pada fi'il amr enggak ada, fi'il amr semua dhamirnya mukhatab. Nahwu tamassakna ya akhwati bil fadilah wa hadarna du'atar radilah. Berpegang teguhlah wahai saudari-saudariku dengan keutamaan, dan wahdarna, dan hati-hatilah dari para penyeru kehinaan. Qala ta'ala wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan berkatalah perkataan yang bagus, dan banyaklah menetap di dalam rumah-rumah kalian. Wanita itu hukum asalnya itu di dalam rumah menetap. Kalau enggak ada kepentingan ojo keluyuran. Siapa saja ini? Keluarga saya atau enggak keluarga saya? Kalau enggak ada kebutuhannya keluar, enggak boleh keluar. Wa qarna fi buyutikunna. Di rumah, baik rumah asal, rumah tinggal, rumah kos, semua yang dikatakan rumah. Enggak ada orang yang memahami rumah di sini rumah asal atau rumah pribadi kalau enggak orang-orang yang berpemikiran lumpuh. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian berhias sebagaimana berhiasnya orang-orang jahiliyah yang pertama. Wa aqimnas shalah. Maka wa aqimnas shalah ini adalah pengecualian dari waqorna. Perintah untuk menetap di rumah sudah dikecualikan dengan wa aqimnas shalah. Seperti wanita ikut ke masjid. Wa atinaz zakat, dan membayar zakat. Wa atinallaha wa rasulah, umum, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Salah satunya adalah untuk belajar thalabul ilm. Maka boleh bagi wanita untuk keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, baik pulang pergi ataupun menetap. Ini enggak ada batasannya. Kalau wa amma takdiri, adapun fi'il amr yang takdiri yang dengan sukun yang muqaddarah, fayakunu li ajli takhallusi min iltiqa'is sakinain. Maka kalau fi'il amr itu kan cuma 6 ya kan? If'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'alat, if'ali, if'alata, if'alna, cuma 6 kan? Yang mabni dengan sukun berapa? If'al berapa? Berapa mabni dengan sukun berapa? Berapa? Berapa mam? Yang mabni dengan sukun berapa?
Dua, apa itu? If'al sama if'alna. Sisanya pakai hadfun nun. Itu yang untuk fi'il yang sahih dan hukum aslinya. Adapun iltiqa'us sakinain, ini semua adalah sebab-sebab yang arid, yang datang di tengah jalan, maksudnya yang enggak paten. Maka kalau dia itu ketemu dengan dua sukun, ada ketemunya dua sukun, setelahnya ada sukun, maka dia dipaksa harokat. Maka ngirobnya pakai sukun muqaddar mabniun ala as-sukun al-muqaddar. Kama idza tasala bihi nunut taukid. Iltiqa'us sakinain kapan terjadi? Ketika seperti apabila bersambung dengannya nun taukid khafifatan au tsaqilatan. Baik dalam keadaan nun taukidnya khafifah ataupun tsaqilah, maka itu dipaksa berharokat. Enggak mungkin if'aln enggak mungkin, jadi harus dipaksa berharokat. Nahwu akbilan ya Zaidu ala ma yanfa'uka wahrisonna alaih. Maka seperti akbilan ini adalah mabni dengan sukun yang muqaddarah. Man amin duhuriha apa man amin duhurihi apa? Istighalul mahal bi biharokah atau biharokatil tiqa'is sakinain gitu. Al-ula khafifatan wa tsaniyatu tsaqilatan. Al-ula khafifatun wa tsaniyatu tsaqilatun. Akbilan itu khafifah, wahrisonna itu tsaqilah, wa yasihul aksu boleh dibalik. Akbilanna wahrison boleh. Maka itu pakai sukun yang muqaddar. Awittasala akhiruhu bi'al, atau akhirannya itu bertemu dengan al. Al itu termasuk salah satu yang sukun, bertemu dua sukun. Nahwu sumin naharo wa qumil laila. Maka seperti ini juga mabnikan dengan sukun yang muqaddar. Qala ta'ala qumil laila illa qalila. Berdirilah kamu untuk qiyamul lail kecuali hanya sedikit. Dan ayat ini mansukh, perintah untuk memperbanyak salat malam dan mempersedikit tidur itu adalah mansukh dengan ayat setelahnya, yaitu qiyamul lail sebisanya, semampunya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Wa khudhil afwa aw ghair dzalik. Wa qawluhu nahwu idriba wadribu wadribi. Ini adalah mabni dengan hadfun nun. Wa qawli ta'ala idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun karena sesungguhnya dia itu telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina, maka katakanlah kepada Fir'aun perkataan yang lembut. La'allahu yatadzakkar wa yakhsha, siapa tahu supaya dia mau mengingat atau merasa takut. Wa khudhu hidrakum, dan ambillah rasa kehati-hatian kalian. Fakuli washrabi wa qarri aina, maka makanlah dan minumlah dan buatlah engkau berbahagia. Wa qarri aina, wa qawluhu nahwu ikhsha waghzu warmi wa mithluha fit tanzili qawlu ta'ala fatawalla anhum. Ini adalah mabni dengan hadfu harfil illah. Dan yang semisalnya dalam Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala fatawalla anhum. Kenapa di sini kok ada tanda waqaf wajib? Antum perhatikan di setiap ayat yang ada tanda waqaf wajib, waqaf lazim, itu kenapa? Lanjutannya apa ini, Imam? Fatawalla anhum. Awam.
Fatawalla anhum. Jahid lanjutnya apa? Fatawalla anhum. Yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Kenapa kok waqaf lazim? Karena kalau dilanjutkan yauma yad'ud da'i itu adalah dikhawatirkan di i'rab sebagai dzaraf bagi fatawalla. Padahal yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur itu bukan dzaraf untuk fatawalla. Untuk lihat di ayat-ayat yang menggunakan waqaf lazim seperti ini nanti semuanya karena ada iham i'rab yang keliru. Seperti fala yahzunka qauluhum. Apa itu ayat lanjutannya? Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kalau seandainya dilanjutkan apa tadi bunyinya? Fala yahzunka qauluhum, janganlah membuat kamu sedih ucapan mereka. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka sembunyikan ataupun apa yang mereka terangkan. Nah, kalau seandainya itu dilanjut, ada iham, ada kekhawatiran bahwasanya inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, itu adalah dari makul qauluhum. Padahal itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Jadi itu nanti setelah ini dipraktekkan ya, dilihat Al-Qur'an dan dilihat mana waqaf-waqaf yang lazim, semua itu adalah karena iham adanya i'rab yang salah. Makanya diberhentikan. Biar enggak keliru. Kalau seandainya fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, jangan membuat kamu sedih ucapan mereka. Kami mengetahui, ya enggak buat Rasulullah sedih. Tapi ucapan mereka itu adalah kamu gila, kamu sahir, kamu itu. Adapun inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, itu adalah bukan makulul qaul dari qauluhum. Maka itu seperti di sini fatawalla anhum yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Yauma itu bukan dzaraf untuk fatawalla. Berpalinglah kamu dari mereka. Nanti pada hari yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur, itu pada hari kiamat. Kalau seandainya dilanjutkan, maka kamu berpalinglah dari mereka pada hari kiamat nanti. Salah, enggak gitu. Qala wa'fu anna. U'fu aslinya u'fu. Karena afa ya'fu. Kemudian fi'il amr maka dimabnikan dengan hadfu harfil illah. Wa'fu anna, maafkanlah kami. Wa alqi asaq, alqa yulqi. Fi'il amrnya alqi. Ini juga mabniun ala hadfi harfil illah. Selesai kita dari fi'il-fi'il yang mabni, itu fi'il madhi dan fi'il amr. Qala wal mu'rabu minal af'ali al-fi'lul mudhari'u bi syarti an la yattasila bihi nunul inathi wala nunut tawkidi al-mubashirati. Dan yang mu'rab dari fi'il adalah fi'il mudhari'. Maka fi'il mudhari' adalah keluar dari asal, karena hukum asal fi'il adalah mabni, sedangkan fi'il mudhari' adalah mu'rab. Tapi fi'il mudhari' pun punya syarat. Karena kalau syaratnya terlanggar, maka dia akan kembali kepada aslinya, yaitu mabni. Dengan syarat jangan sampai bersambung dengannya nunul inas. Nunul inas jangan sampai, baik ini dhamir hunna maupun antunna. Wala nunut taukid juga enggak boleh bertemu dengan nunut taukid yang mubasyirah, yang bertemu langsung. Ini untuk mengeluarkan yang non taukid tapi yang enggak mubasyirah, yang enggak bersambung langsung, yaitu ketika af'alul khamsah. Af'alul khamsah kalau ketemu non taukid enggak apa-apa, enggak ngefek, enggak jadi mabni. Af'alul khamsah yang ketemu non taukid
maka nun taukidnya namanya enggak mubasyirah, enggak bersentuhan langsung dengan fiilnya. Kenapa? Karena ada pemisah berupa domir. Karena ada pemisah berupa domir. Maka fiil mudhari' dia adalah mu'rab. Kecuali ketemu dengan nun taukid, maka jadi mabni. Kecuali lagi kalau ada pemisah dari domir, maka dia tetap mu'rab. Nah, jadi jangan bingung. Fi'il mudhari' yang ketemu dengan nun taukid dia dihukumi mabni. Kalau nun taukidnya nyambung langsung dengan huruf akhirnya fi'il. Mubasyirah ini ai li al-harf al-akhir minal fi'il, pada huruf yang terakhir dari fi'ilnya. Kalau dia enggak menyentuh, enggak bertemu langsung, alias menyentuh domirnya, maka ini enggak. Contohnya apa? Kenapa di sini enggak ada contohnya, yo? Siapa yang ingat contohnya? Ada yang ingat contohnya? Nun taukid yang enggak mubasyirah, fi'il mudhari' yang ketemu nun taukid tapi enggak mabni. Hah? Wala yasuddunaka an ayatillahi ba'da id unzilat ilaik wad'u ila rabbik. Wala yasuddunaka. Nah, di situ wala yasuddunaka. Fi'il mudhari' ketemu dengan nun taukid, tapi dia enggak mubasyirah. Nun taukidnya enggak langsung karena di situ ada dhamir hum. Aslinya wala yasuddunannaka. Maka di situ enggak wala yasuddannaka tapi wala yasuddunnaka. Maka banyak anak itu kalau ngafal keliru di situ. Bacanya wala yasuddannaka, keliru. Yang benar wala yasuddunnaka. Karena aslinya itu yasudduna. Kemudian nunnya dibuang karena majzum, karena kemasukan lam nahi. Ada juga yang wala tattabi'anni. Demikian juga wa imma taroyinna. Itu ada beberapa i'lalnya yang agak jelimet. Imma taroyinna. Yang jelas perlu diketahui wala nunut taukid al-mubasyirah. Karena kalau kena nun taukid yang mubasyirah maka jadi mabni. Kalau kena nun taukid yang enggak mubasyirah, enggak bersentuhan langsung dengan ekor fiilnya, aman. Nahwu yadribu wa yakhsha mu'rab. Fa in ittasalat bihi nunul inath. Nah, kalau syaratnya tadi terlanggar, yaitu berupa ketemu dengannya nun inath, bunya ma'ha las sukun, maka dimabnikan dengan nun inath tadi ma'ha, ha kembali nunul inath dengan sukun. Nahwu wal walidatu yurdi'na, dan para ibu-ibu mereka menyusui. Yurdi'na mabni dengan sukun karena fi'il mudhari' bertemu dengan nunul inath. Wa in ittasalat bihi nunut taukid al-mubasyiratu bunya alal fathah. Dan kalau bersambung dengannya nun taukid yang langsung, maka dia dimabnikan dengan fathah. Nahwu la yusjananna wa la yakunam. Wa inna ma uribal mudhari'u li musyabahatihi lil ism. Kenapa kok fi'il mudhari' itu di i'rab kok keluar dari yang lain? Fi'il-fi'il semua mabni, fi'il-fi'il semua pada mabni, fi'il mudhari' kok murab sendiri? Karena fi'il mudhari' itu memiliki keserupaan dengan isim. Qala syarih wafaqahullahu ta'ala qalu al-fi'lul mudhari'u ay ala khilafil asal. Fi'il mudhari' mu'rab ini menyelisih hukum asal. Wa huwa fi halati i'rabihi marfu'un daiman. Hukumnya fi'il mudhari' ketika dia mu'rab maka dia adalah marfu' selamanya. Hatta yadkhul alaihi nasibun au jazimun, sampai dimasuki oleh nawasib maupun jawazim ataupun jawazim. Nahwu yadribu wa yakhsha wa yaqdi. Qala ta'ala wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wa qala wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah menyeru siapapun untuk masuk surga, tapi Allah akan memberi hidayah
tidak semuanya. Kalau menyeru ke surga, semuanya diseru, nggak ada maf'ulnya di sini. Maf'ulnya yad'u disembunyikan untuk umum. Allah menyeru siapapun untuk masuk surga. Tapi tidak semuanya dimasukkan surga. Ada yang diberi hidayah, ada yang tidak. Allah memberi hidayah siapa yang Allah kehendaki kepada jalan yang lurus yang menghantarkan kepada surga. Fa in dakhala alaina nasibun nasabah. Apabila kemasukan nasib ya dinasobkan wong mu'rab. Mu'rab ya bisa marfu, bisa mansub, bisa majzum. Nahwulan tuqbala taubatuhum, taubat mereka tidak akan diterima. Au jazimun jazamah, atau kemasukan jawazim ya dijazam. Nahwu lam yalid wa lam yulad. Wa qaluhu al-mubashiratu ay al-muttasilatu bihi min ghairi fasilin, yaitu yang bersambung langsung tanpa ada pemisah. Contohnya tadi, yang pemisah itu adalah pemisah domir. Pemisahnya berupa domir, af'alul khamsah. Thaqilatan au khafifatan, baik dalam keadaan thaqilah maupun khafifah. Wa qaluhu yadribu wa yakhsha, al-awwalu sahihul akhir. Yadrib sahihul akhir. Wa huwa marfu'un bi dhammatin dhahirah, maka i'rabnya adalah marfu' dengan dhammah dhahirah. Wa tsani yakhsha mu'tallul akhir. Mu'tal aslinya mu'talilun. Mu'tal aslinya mu'talil. Kan isim fa'il. Isim maf'ulnya juga mu'tal sama, mu'talal. Mu'tallul akhir karena dia adalah akhirannya berhuruf illah. Wa huwa marfu'un bi dhammatin muqaddaratin lit ta'adzur. Maka i'rabnya adalah pakai dhammah muqaddarah karena ta'adzur. Wa qawluhu wal walidatu yurdina fa yurdina fi'lun mudhari'un mabniun 'ala sukun litisali binunil inath, karena bersambung dengan nunul inath maka mabni. Wa qawluhu la yusjananna wa la yakunan fa yusjananna fi'lun mudhari'un mabniun 'ala al-fathah, karena bersambung dengan nun taukid tsaqilah litisali binunit taukid tsaqilah wa mithluhu ma ba'dahu illa anna nuna khafifatun. Sama setelahnya juga begitu, bedanya nunnya adalah khafifah kalau yang walayakunan. Qauluhu li musyabahati lil ism wajhu syabah bainahuma, sisi penyerupaan antara keduanya, antara fi'il mudhari' dan isim. Anna kullan minhuma tatra'u alaihi ba'da tarkibi ma'anin mukhtalifatun tata'aqabu ala sighatin wahidatin taftakiru fit tamyizi bainaha ila i'rabin. Bahwasanya masing-masing dari isim maupun fi'il mudhari' tatra'u alaihi, ia terketuk, ia terdatangi, ia didatangi setelah disusun oleh beberapa makna-makna yang berbeda. Ma'anin itu fa'il dari tatra'u. Mukhtalifatun yang berbeda-beda. Tata'aqabu yang silih berganti ala sighatin wahidatin, padahal fi'il mudhari'nya satu sigha tapi bisa banyak makna, sehingga taftakiru, sehingga makna-makna yang berbeda tadi butuh untuk dibedakan antara mereka semua kepada i'rab, butuh kepada i'rab. Makna-makna yang berbeda sedangkan sighahnya satu, maka butuh i'rab. Enggak ada lagi yang bisa membedakan kecuali i'rab. Fa mithalu dzalika fil ism, maka contoh Zalika kembali kepada silih bergantinya makna pada isim. Jadi isim itu satu bunyi, satu tulisan, satu gambaran, tapi bisa memiliki makna yang berbeda-beda kalau i'rabnya beda. Qauluka ma ahsana zaidan wa ma ahsana zaidun wa ma ahsanu zaidin. Fa anta taro, kamu melihat sendiri, anna tarkiba wahidun, susunannya sama, satu. Ma kemudian ahsana, kemudian zaid, sama. Walakin bisababi taghayyuril harakat, akan tetapi dengan perbedaan, dengan sebab berbedanya harakat, dalla kullu tarkibin ala ma'nan ghairil ma'nal akhar, menunjukkan setiap susunan terhadap makna yang bukan makna susunan yang lain. Ma ahsana zaidan artinya beda dengan ma ahsana zaidun. Kenapa? Karena fama fil mithalil awal ta'ajjubiyatun, maka ma pada contoh yang pertama adalah ta'ajjubiyah, ma untuk ta'ajjub. Alangkah indahnya Zaid. Ma mubtada, ahsana fi'il dan fa'il, khobar, Zaidan
maf'ul bih. Ma di situ mengandung syai'un. Jadi ma syai'un artinya syai'un ahsana Zaidan, sesuatu yang memperbaiki Zaid, artinya alangkah bagusnya Zaid. Wal makna ata'ajjabu min husni Zaidin, artinya adalah aku terheran, aku takjub dengan keindahan Zaid. Kalau i'rabnya secara katanya tadi, ma mubtada, ahsana fi'il dan fa'il, dhamir huwa kembali kepada ma, Zaidan maf'ul bih. Sesuatu telah menghiasi Zaid, sesuatu telah memperindah Zaid, gitu. Wa fil mithal wa fil tsani, dan contoh kedua, ma ahsanu Zaidin, ma-nya adalah nafiyah. Tidaklah Zaid itu berbuat baik. Ma ahsana, ma nafiyah, ahsana fi'il madhi, Zaidun fa'il. Zaid tidaklah bagus, enggak masuk, enggak sip. Nah, itu ma ahsana Zaidun. Wal makna artinya adalah nafyul husn an Zaid, meniadakan kebagusan dari Zaid. Zaid itu enggak bagus. Wa fi tsalits istifhamiyah, dan ma pada contoh yang ketiga adalah istifhamiyah untuk pertanyaan. Wal makna as-su'alu an ayyi syai'in, ayyi titiknya itu dibuang. Enggak ada titik di situ. Wal makna as-su'alu an ayyi syai'in fi Zaidin hasanun atau hasuna, maka artinya ma'ahsanu Zaidin, apa yang bagus dari Zaid, artinya adalah bertanya tentang sesuatu apakah yang ada di dalam diri Zaid yang bagus itu, ma'ahsanu Zaidin. Maka dijawab wajhuhu, yang bagus adalah wajahnya. Maka kita bisa lihat sendiri satu kalimat kalau dibedakan i'rabnya saja sudah maknanya sudah berbeda-beda. Dan termasuk contoh yang bagus dalam bab ini adalah man as'adun nasi. Jawabannya min as'adin nasi man as'adan nasa. Itu juga termasuk contoh 3. Man as'adun nasi, siapakah manusia yang paling beruntung? Min as'adin nasi man as'adan nasa. Di antara manusia yang paling beruntung adalah orang yang membuat orang lain itu beruntung. Orang yang paling berbahagia adalah orang yang suka membahagiakan orang. Itu tadi, man as'adun nasi min as'adin nasi man as'adan nasa. Dan orang Arab punya banyak sekali keahlian dalam bab ini. Di sana ada beberapa syair yang satu kata terulang sampai 8 kali sampai 9 kali, diharokati dengan harokat yang berbeda-beda. Man, men, mun, min, muna, itu ada semua. Kalau mau bisa disebutkan. Satu kata man, tapi bisa disusun sampai banyak. Besok insya Allah tak sebutkan. Kalau wa mithalu dzalika fil fi'il, contoh bukti akurat hal itu dalam fi'il. Kalau ini dalam fi'il sudah kita bahas kemarin, maka kita baca gitu saja. Qauluhum la ta'kuli samaka wa tashrabu wa tashraba wa tashrabil labana bil harakati thalathi alal ba fi tashrab fa anta tara aidan anna tarkiba wahidun. Dengan 3 harakat pada ba, maka kamu melihat susunannya satu. Walakin bisabab taghayyuril harakati dalla kullu tarkibin ala ma'nan ghairil ma'nal akhar. Maka tapi disebabkan bedanya harokat, maka maknanya berbeda dengan makna yang lain. Fal wawu ma'a kasril ba'i atifatun ala nahyil awal, maka wawu kalau ba-nya itu dikasroh, maknanya dijazm fi'il mudhari'nya, maka wawunya adalah atifah dan, sehingga disamakan dengan nahi yang pertama, jangan makan ikan dan jangan pula minum susu. Wal makna an-nahyu anhuma, maknanya adalah melarang kedua-duanya. Kamu enggak boleh makan ikan dan juga enggak boleh minum susu. Mau bareng atau enggak bareng, pokoknya 2 perkara itu enggak boleh kamu konsumsi.
Ai la ta'kul sama au ai la ta'kul samakan, keliru itu harokatnya. Ai la ta'kul samakan wala tashrab labanan, jangan makan ikan dan jangan minum susu. Wa ma fathiha takunu lil ma'iyah, dan kalau tasroba dimansub maka takunu ai al wawu, wawunya menjadi ma'iyah. Wal makna an-nahyu anil jam'i bainahuma, jangan makan ikan bareng minum susu. Kemarin kalau dikatakan wa tashrobu itu jumlah, di sana kalau nggak salah ada pembahasan jumlah kalau jadi haliyah itu kalau fiil harus dikasih qad. Tapi tadi belum saya rujuk, saya cuma ingat jumlah fi'liyah kalau mau menjadi na'at kalau menjadi hal fi mahallin nasbin hal itu kalau nggak salah harus ada qad supaya waktunya itu menjadi hal atau madhi. Nanti dilihat lagi insyaallah. Yang kemarin tanyakan umur salah itu kenapa saya katakan nggak boleh, karena kalau nggak salah pembahasannya fi'il itu kalau mau menjadi hal harus ada qadnya. Coba nanti tak lihat lagi. Aikul samakan wahdahu washrab labanan wahdahu wala tajma' bainahuma. Makan ikan saja atau minum susu saja, ojo pok bareng no. Ojo bareng-bareng. Wa ma dhammiha, dan kalau baknya itu di dom maka takun istinafiyatan, maka menjadi wawu istinafiyah. Istinafiyah adalah memulai jumlah baru. Istinafiyah maknanya adalah memulai ucapan baru. Li kalamin jadidin, terhadap ucapan yang baru. Wal makna an-nahyu anil awal, kalau gitu maknanya adalah larangan dari yang pertama, enggak boleh makan ikan. Wa ibahatus tsani, tapi minum susu boleh. Ai utruk aklas samak walaka syurbul laban. Kamu boleh makan ikan, kamu enggak boleh makan ikan tapi boleh minum susu. La ta'kulis samaka wa tashrabul labana. Jangan makan ikan, minum susu saja. Fa hadhil musyabahatu iqtadat i'rabal mudhari wa khurujahu anil asli. Maka persamaan ini menuntut i'rabnya fi'il mudhari dan menuntut keluarnya dia dari hukum asal, yaitu menjadi mu'rab. Asalnya mabni menjadi mu'rab. Wa baqiya hunaka aujuhu syabahin ukhra taroknaha, dan di sana masih ada beberapa sisi persamaan yang lain, sengaja kami meninggalkannya talaban lil ikhtisar, demi meringkas. Qala wa amal hurufu fa mabniyatun kullu, adapun huruf maka semuanya adalah mabni. Qaulu qala syari qaulu fa mabniyatun kullu wa ai la hadda li syai'in minha fil i'rab. Huruf enggak punya pembahasan, enggak punya bagian dalam masalah i'rab. Baik i'rab dalam artian taghyir maupun i'rab dalam artian jabatan. Huruf enggak punya taghyir dan juga enggak punya mahal. Pokoknya huruf itu enggak dibahas dalam bab i'rab. Li'annaha la tadra'u 'alaiha ba'da tarkibi ma'anin mukhtalifatun tahtaju amaha ila i'rab. Karena huruf itu enggak ada padanya, enggak masuk kepadanya setelah disusun makna-makna yang berbeda yang membutuhkan kepada i'rab. Enggak ada. Huruf semuanya penggunaannya satu. Tsumma minha ma huwa mabniun 'ala sukuni ka hal wa bal. Kemudian di antaranya huruf itu ada yang mabni dengan sukun seperti hal dan bal, aw 'alal fathah ada yang mabni dengan fathah ka inna wa akhwatiha, aw 'alal kasr kalamil jar wa baihi. Atau mabni dengan kasrah seperti lamul jar li wa baihi dan ba jar, aw 'alad dham atau mabni dengan dhammah ka mundu indaman qala bi anna harfun kama taqaddama, bagi orang yang mengatakan mundu itu adalah huruf sebagaimana yang telah lalu. Dengan ini selesai kita, alhamdulillah, di Polnawai, karena ini kodok untuk hari Minggu. Hari Ahad saya sering sibuk, jadi mungkin taklimnya mungkin yang aktif insya Allah Selasa sama Kamis saja. Ahad kadang saya ada urusan, kadang sering safar atau sering sibuk. Ini ada pertanyaan, nanti insya Allah dijawab pada pertemuan yang akan datang, karena waktunya sudah habis. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.